Oke, kembali lagi bersama saya Setia Rizky, investment spesialis dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang memiliki kinerja impresif sampai tahun berjalan 2023 ini. Salah satu emiten ini adalah emiten yang bergerak dalam sektor konsumer, yaitu PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Kalau kita lihat, PT Wismilak Inti Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan filter rokok biasa atau mild dan melakukan investasi pada perusahaan lain dengan kegiatan usaha serupa dengan perusahaan. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994. Perusahaan ini merupakan bagian dari Wismilak Group, di mana perusahaan ini berkantor pusat di Jalan Dr. Sutomo nomor 27 Surabaya. Uh, jadi PT Wismilak Inti Makmur Tbk ini adalah salah satu perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia, di mana PT Wismilak bergerak dalam sektor konsumer yang dimana bergerak dalam bisnis penjualan rokok, di mana PT Wismilak memproduksi serta memperdagangkan rokok terkait beberapa produk mereka. Dan berikut terkait beberapa produk yang dimiliki oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Kalau kita lihat di sini, berikut produk-produk rokok yang dihasilkan oleh PT Wismilak. Di sini kita bisa lihat beberapa produk rokok yang diproduksi serta diperdagangkan. Berikut adalah produk dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Lalu kita akan lihat lebih dalam terkait profil perusahaan, bahwa perusahaan ini sudah mulai IPO mulai 18 Desember 2012, sudah 11 tahun melantai di bursa, dan masyarakat di Indonesia dapat memperjualbelikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui perusahaan sekuritas tentunya. Nah, untuk perusahaan ini juga tergolong perusahaan yang rajin membagikan dividen. Dari data ini kita bisa lihat bahwa perusahaan selalu rutin membagikan dividennya. Dan untuk Presiden Komisaris saat ini dijabat oleh Ibu Indah Tati. Dan untuk Presiden Direktur dijabat oleh Pak Ronald Wala. Dan secara garis besar perusahaan ini termasuk perusahaan yang sudah lama berdiri, di mana perusahaan ini berasal dari kota Surabaya, di mana bisnis utama dari perusahaan ini adalah menjual rokok serta memproduksi rokok. Dan berikut adalah bisnis yang dijalankan. Di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan menjalankan beberapa produksi, yaitu ada sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, cerutu, dan filter. Dan kalau kita bisa di sini, Bismillah mengelola usaha industri rokok, terutama sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin, di mana bidang usaha perseroan mencakup produksi bumbu rokok, filter, dan kelengkapan rokok lainnya, pemasaran dan penjualan produk rokok dan kelengkapannya, serta penyertaan pada produsen rokok kretek. Jadi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bismillah senantiasa selalu berupaya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait good manufacturing practice, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, tata kelola perusahaan, dan lain-lain. Jadi ini sekilas terkait proses bisnis yang dilakukan oleh PT Wismilak. Kalau kita bisa lihat di sini ilustrasinya, kita mulai dari sini, mulai dari bahan mentah, dari pergudangan, ada saus perasa, tembakau, cengkeh, lalu lanjut ke pengelolaan tahap awal, yaitu dengan mesin pemisah dan perajang daun, alat pencampur. Dan kalau dilihat di sini, tujuan utama primary processing adalah memisahkan daun tembakau dari batang tembakau, yaitu menghilangkan unsur pengganggu serta merajang cengkeh dan tembakau. Lalu ada pengelolaan tahap kedua, di mana ada SKT dan SKM.
Secondary processing ini terdiri atas penggilingan tembakau dan pelapisan rokok dengan kertas pembungkus. Untuk produk SKM, filter ditambahkan pada rokok setelah proses pelapisan. Setelah itu produk dikemas dalam berbagai kemasan. Yang terakhir masuk ke pengelolaan akhir, yaitu kemasan gudang hasil akhir atau finished good warehousing, di mana proses terakhir merupakan penggudangan produk akhir yang langsung dikirim dari area secondary processing ke gudang produk akhir. Itu tadi sekilas ilustrasi bisnis yang dijalankan oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Lalu kita akan lihat untuk kinerja keuangan dari perusahaan ini. Nah, kalau kita lihat di sini, berikut adalah paparan kinerja keuangan dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Di sini kita bisa lihat terpaparkan laporan dari penjualan serta laba bersih dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Kalau kita lihat total sales saat ini sampai periode Januari sampai Maret 2023 atau kuartal 1 2023, perusahaan mencatatkan total penjualan 1,1 triliun rupiah. Dan untuk laba bersih yang dihasilkan yaitu sebesar 110 miliar rupiah. Sangat menarik dari data ini bahwa bisa kita lihat bahwa terjadi peningkatan laba bersih yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang dimana tahun sebelumnya laba bersih hanya sekitar 37,6, tahun sebelumnya lagi 38 miliar, tahun sebelumnya lagi malah 14 miliar. Ada peningkatan yang sangat signifikan di laba bersihnya. Tentunya peningkatan tersebut ditopang oleh penjualannya yang juga naik signifikan. Kalau kita lihat di sini, penjualan dari PT Wismilak sangat konsisten bertumbuh di tiap tahunnya, selalu meningkat. Kita bisa lihat data di sini dari 374 miliar di tahun 2020, saat ini sudah mencapai total penjualan 1,1 triliun di tahun 2023. Menurut laporan kuartal 1 2023. Nah, kalau kita lihat juga secara valuasi bahwa perusahaan ini per hari ini dan jam ini memiliki book value di 766, price to earning ratio di 7,2, PBV di 2. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari price to earning ratio di sini di tahun lalunya yaitu di 6,3. 6,3 ini kalau kita lihat 6,3, 12, 2,8 dengan rasio per saat ini masih tergolong sebenarnya wajar karena masih secara rata-rata tahun-tahun sebelumnya kalau kita lihat menurut data ini secara rasio per. Lalu untuk PBV-nya di level 2 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tingginya nilai PBV yang dihasilkan tersebut tentunya masih tergolong wajar karena harga saham perusahaan sudah mulai naik tinggi per hari ini sampai hari ini, yang menyebabkan rasio PBV mulai naik dan juga rasio PER juga sudah mulai naik. Tapi kalau kita lihat dari PBV sekarang di level 2 tergolong PBV yang masih kecil, karena PBV 2 itu kita bisa nilai itu masih kecil karena masih di range 2, 1 itu masih kecil menurut kami. Lalu secara valuasi ini masih wajar, dan kalau kita lihat ke histori harga saham ya per hari ini dan jam ini 23 Juni 2023 video ini dibuat, harga saham saat ini di level Rp1.495 per lembar saham. Kalau kita lihat dari tren year to date, di sini kita bisa lihat untuk trennya sedang posisi uptrend untuk harga sahamnya. Hal tersebut bukan tanpa sebab karena kinerja keuangan ini sangat-sangat impresif di tahun berjalan. Oke, lalu kita coba lihat juga laporan posisi keuangan. Di sini kita bisa lihat total aset yang dipunya saat ini yaitu tercatat 2,3 triliun, total utang yaitu 723 miliar, total ekuitas atau modal yaitu 1,6 triliun. Dari data ini kita bisa lihat bahwa
perusahaan masih memiliki likuiditas yang sangat baik, dilihat dari total ekuitas masih lebih besar dari total liabilitasnya, sehingga total ekuitas ini masih bisa mengcover kewajiban yang dimiliki oleh PT Wismilak, sehingga kemungkinan untuk gagal bayar, pailit atau bangkrut dalam waktu dekat kemungkinan sangat kecil bagi perusahaan ini. Lalu kita lihat untuk total cash juga tergolong sangat besar, bahkan paling besar dari tahun-tahun sebelumnya. Tercatat saat ini PT Wismilak memiliki uang kas sebesar 773 miliar rupiah. Lalu kita coba cek untuk perputaran arus kas. Di sini kita bisa lihat terjadi kenaikan arus kas bersih yaitu 61,5 miliar. Kenaikan yang besar ini tentu ditopang dari aktivitas operasi, di mana perusahaan mencatatkan arus kas positif dari aktivitas operasi yaitu sebesar 87 miliar rupiah, yang menyebabkan ada kenaikan arus kas positif sebesar 61,5 miliar rupiah. Tentunya ini ada kabar baik bagi perusahaan arus kas positif karena menunjukkan bahwa perusahaan masih perputaran arus kas yang sehat, sehingga masih bisa nantinya membiayai biaya operasionalnya untuk selanjutnya. Dan untuk uang kas tercatat sebesar 773 miliar, tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Semakin banyak semakin banyak uang kas bagi perusahaan itu semakin baik, karena kita bisa menilai bahwa perusahaan memiliki aset yang liquid yang sangat besar, sehingga karena aset yang liquid tersebut, contohnya seperti uang kas, itu bisa membiayai operasional serta beban-beban nantinya dalam operasional bisnis untuk periode selanjutnya. Nah, kalau kita lihat secara historik, kalau dari harga saham saat ini sedang posisi uptrend, masih banyak pertanyaan apakah perusahaan ini masih bisa melanjutkan kenaikannya karena harga saham cenderung sudah mulai naik sangat tinggi. Kalau kita sebagai investor kita bisa menganalisa terkait pergerakan harga saham. Nanti akan kaitannya dengan menilai valuasi. Nah, salah satu pendekatan yang saya gunakan saat ini adalah pendekatan menggunakan laba, di mana perusahaan di sini kita akan melihat hubungan antara laba dan harga saham. Karena begini rekan investor, harga saham akan mengikuti kinerja dari suatu perusahaan. Apa itu kinerja perusahaan? Kinerja perusahaan biasanya investor akan melihat dari labanya. Jadi semakin tinggi laba yang dihasilkan, akan diikuti oleh harga saham yang tinggi juga. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita melihat di sini PT Wismilak di tahun 2021-2022, kita lihat di data ini bahwa PT Wismilak mencatatkan laba bersih sekitar 38,5 miliar, 37,6 miliar. Kalau kita rata-rata ambil aja lah digenapkan 38 miliar laba bersihnya. Nah, namun di tahun 2023 ini sangat menarik karena laba bersih dihasilkan mencapai 110 miliar rupiah, peningkatan yang sangat-sangat banyak dari tahun-tahun sebelumnya, 2022 dan 2021. Nah, kalau kita rata-rata 2021 ini kita ambil 38 miliar. Nah, saat ini labanya 110 miliar. Tentunya itu ada peningkatan sekitar 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, cara implementasinya yaitu dengan begini. Kita lihat tren pergerakan harga pada tahun 2021 dan 2022. Kalau kita lihat di sini harga berkutat di range 462, naik ke 500, 700, 900, turun lagi 700, 600, 500, 400, 500, turun. Kita bisa lihat pergerakannya di sini. Kalau di rata-rata pergerakan harga berada di range harga sekitar 800 sampai 400-an. Dan kalau kita misal ambil garis tengah di sini, kita bisa ambil aja garis tengah di sini rata-rata bahwa pergerakan harga pada tahun itu di range rata-rata 650. Nah,
Di tahun itu dengan harga 650, perusahaan mencatatkan laba sebesar 38 miliaran. Nah, kalau tahun berjalan ini 110 miliar, tentunya harga saham saat ini harusnya 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat 650 di sini, kalau kita kalikan 3, 650 dikali 3, di sini mendapat angka 1950. Nah, kalau kita tarik garis 1950, nah seharusnya dengan laba tahun berjalan sebesar 110 miliar, harga saham seharusnya di level 1950. Kita menggunakan metode valuasi ini dengan pendekatan laba. Nah, dan saat ini harga berkutat di area sekitar 1500-1495-an lah. Nah, kalau ditanya apakah ada kemungkinan perusahaan tetap melanjutkan kenaikannya, tentu masih ada kemungkinan. Bahkan kemungkinannya bisa sampai 1950 karena dengan laba yang 110 miliar naik 3 kali lipat, tentunya harga saat ini juga akan menyesuaikan dengan kinerjanya. Nah, kalau ditanya apakah ini ada kemungkinan turun juga, tentu juga ada kemungkinan turun karena harga saham bisa naik dan bisa turun dikarenakan kondisi dari pasar saham tersebut. Namun secara umum apabila perusahaan itu memiliki kinerja yang baik, tentunya harga saham akan cenderung naik karena akan mengikuti dari kinerja dari suatu perusahaan. Dan kinerja di sini kita bisa lihat dari laba. Kalau ditanya bisa lanjutkan naik, tentu masih ada kemungkinan. Cuman memang kita sebagai investor tidak bisa mengetahui kapan bisa mencapai ke level tersebut. Mungkin dalam 1 bulan, 1 minggu, bahkan 3 bulan, 7 bulan, bahkan atau 1 tahun lagi. Dan untuk di sini kita bisa coba. Ya, tentu ada tetap kemungkinan untuk turun koreksi, namun kita tidak tahu kapan mungkin seperti ini. Suatu saat dengan catatan apabila memang PT Wismilak terus melanjutkan pertumbuhan labanya serta penjualannya, tidak menutup kemungkinan akan bisa ke level 1950. Dengan catatan tidak ada penurunan kinerja, laba terus bertumbuh serta sales juga terus bertumbuh. Tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan bisa tetap melanjutkan kenaikannya bahkan sampai di level 1950. Nah, itu sedikit paparan dari kami untuk sedikit mengingatkan untuk paparan dari kami sifatnya disclaimer, keputusan tetap di tangan investor, dan kami berharap semoga konten yang kami buat bermanfaat dan memberikan informasi untuk membantu pertimbangan investor dalam melakukan investasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.